Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik terkasih. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Yosua 20. Tujuan dari kota-kota perlindungan itu adalah untuk tempat berlindung bagi orang-orang yang tidak sengaja membunuh. Dalam masa itu, berlaku hukum yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seharusnya jika terjadi pembunuhan, maka orang itu pun juga harus dibalas dengan dibunuh. Tapi melalui perikop yang kita baca pada pagi hari ini mengajarkan bahwa Allah pun ingin kita bijaksana terhadap hukum yang Dia buat. Kota-kota perlindungan ditetapkan ada sebanyak 6 kota, 3 di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 di sebelah timur Sungai Yordan. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang Israel mudah mencapai kota perlindungan tersebut. Pada ayat 4-6 dikatakan bahwa perkara pembunuhan ini akan dibawa kepada para tua-tua kota. Dan jika memang diputuskan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan tidak sengaja, maka pembunuh itu harus tinggal di dalam kota perlindungan tersebut demi keselamatan dirinya. Barulah ketika imam besar yang berkuasa pada saat itu wafat, orang tersebut baru boleh pulang ke kota asalnya tanpa khawatir lagi akan dikejar oleh sang penuntut balas. Di ayat 1 dan 2 tertulis bahwa Allah berfirman kepada Yosua untuk mengatakan kepada bangsa Israel, ayat 1 dan 2,
Allah berfirman kepada Yosua untuk mengatakan kepada bangsa Israel. Yosua saat itu tidak sedang bertanya atau terlibat percakapan dengan Allah. Tapi Allah berfirman langsung kepada Yosua pada saat itu juga. Istilahnya dalam bahasa sekarang, tiba-tiba berceletuk. Bukan kepada sembarang orang, tapi langsung kepada Yosua yang saat itu adalah pemimpin Israel. Allah menyampaikan maksudnya kepada umatnya melalui pemimpin, bukan sembarang orang. Bagaimana jika ternyata pemimpin tidak bisa mendengar suara Allah? Hari ini kita belajar bahwa setiap orang Kristen yang mendapat kesempatan untuk memimpin orang lain, baik itu di gereja, di lingkungan pekerjaan, atau bahkan di tingkat negara, hal berikut yang akan kita bahas adalah tentang membunuh. Dalam hukum Taurat ke-6, muncul jangan membunuh. Bagian lain dari Taurat di dalam Imamat 19 ayat 17 sampai 18 dengan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Jika kita mau melihat secara lebih luas, menghilangkan kesempatan hidup orang lain pun itu termasuk membunuh. Apa sih contohnya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Kita bisa melihat mungkin seperti memotong gaji karyawan, tidak memberikan THR, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Hal berikut yang akan coba kita bahas adalah tidak sengaja. Mengapa ini mencoba untuk dibahas? Karena kata ini muncul dua kali, di ayat 3 dan di ayat 9. Bangsa Yahudi memandang pelanggaran terhadap hukum Allah dengan sangat serius, bahkan untuk sesuatu yang tidak sengaja. Sebegitu kudusnya hadirat Allah, sampai bangsa Israel pun membuat peraturan untuk kesalahan yang tidak disengaja. Dalam Imamat 4 ayat 1-3,
Pada saat ini, kota perlindungan itu adalah Tuhan sendiri. Dalam hidup kita pasti sering berbuat dosa. Sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, seharusnya kita pun mendapat hukuman. Sebab upah dosa adalah maut. Akan tetapi syukur kepada Allah bahwa Tuhan pun adalah tempat perlindungan kita dalam kesesakan. Dalam Mazmur 9 ayat 10, dengan kata lain, Tuhan menjadi tempat perlindungan atau kota perlindungan bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita mengaku dosa kita, yang melalui kematiannya di kayu salib, telah menyempurnakan penebusan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika di zaman Yosua, seseorang baru bisa diselamatkan dari tuntutan keluarga orang yang dibunuh secara tidak sengaja tersebut setelah imam besar mati, maka demikian juga Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Dalam Ibrani 9 ayat 11. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diselamatkan secara tuntas dari hukuman dosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diselamatkan secara tuntas dari hukuman dosa. Kita semua adalah orang yang lemah, kurang, tidak layak, bahkan tidak sanggup. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan yang kita miliki itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita, dan bukan juga karena kualitas diri kita. Dan semuanya hanya terjadi karena kasih karunia Tuhan. Di tengah dunia ini, siapa yang dapat memberi pengharapan kepada kita? Jikalau ada orang yang dengan tulus tanpa mengharap imbalan mau menolong,
Dunia selalu mengambil keuntungan, bahkan di atas kesusahan dan penderitaan orang lain. Lalu kepada siapakah kita dapat berharap? Pengharapan sejati hanya ada dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah membuktikan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya mati untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sudah sepatutnya bersyukur atas apa yang Tuhan kita sudah senantiasa berikan kepada kita. Dan bagaimana cara kita bersyukur? Tentunya hari ini kita belajar bahwa setiap orang Kristen diharapkan sudahkah kita melakukannya?